Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke praktikum mikroprosesor. Jadi di sini kita memasuki modul 4, tapi sebelum memasuki modul 4 kita kenalan dulu sama HC595. 74HC595 di Proteus namanya. Nah, terus di sini ada pin untuk output yang key ini. Lalu untuk inputnya itu ada 3 pin yang utama yang diingat, yaitu ada SH, DS, ST. Nah, ini DS untuk memasukkan data. Diingat dulu DS untuk datanya, SH ini buat nge-push datanya, dan ST ini untuk mengeluarkan datanya. Nah, langsung aja kita coba. Jadi, di sini datanya itu 1, nih ya, nyambung berarti 1. Lalu kita push datanya, di-push, lalu kita keluarkan. Nah, jadi dia mengeluarkan 1. Kita kasih masukannya 0, lalu kita push, lalu kita keluarkan. Nah, dia mengeluarkannya 0. Lagi kita kasih datanya 1, kita push, lalu kita kasih data 0, kita push, lalu kita kasih data 1, kita push lagi. Nah, habis itu mereka dikeluarkan. Ini 1 di-push, 0 di-push, 1 di-push, terus dikeluarkan. Seperti itu ya, cara kerja dari HC595. Nah, lalu kita memasuki program untuk modul 4 ini. Jadi kita akan membuat seperti running text ini ya. Di sini tulisannya percobaan 1 titik. Nah, percobaan 1 ini bagaimana memogramnya. Nah, di sini kita lihat. Ini karena sepertinya terlalu cepat, bisa di 5. Nah, dia agak sedikit lambat, seperti itu. Jadi kita ke programnya aja dulu. Oke, di sini di programnya kita lihat ada .desek, terus ada awal, terus ada ini. Jadi ini kalian udah pada tahu kan semuanya, seperti yang di modul kemarin. Untuk awalannya, terus untuk SPH, SPL untuk stack pointernya, memberikan nilai ke stack pointernya, berarti stack pointernya 0x08 5f kan SPH, SPL. Lalu R30, R31 ini buat register Z. Ini buat register Z. Nah, nilai register Z itu berapa? Nilai register Z itu yang ada di dataku. Jadi, di sini ada dataku. Nah, ini dataku. Nah, di sini kita lihat file LSS-nya. Di file LSS ini yang tadi dataku kali 2 ya. Nah, dataku, ini kan ada dataku. Nah, terus di sini ada 31. Nah, kali 2, 31 kali 2 itu 62. Kita continue. Jadi, nilai register Z adalah 0x0062. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini 62. 62 isinya 00. Nah, isinya 00, kita lihat sini 00. Buat mestiinnya, nih kan ada FF 09 dari 0 ya. 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
16, nolnya ada 16, terus FF, terus 09, terus 09, 09, 06, nolnya ada 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. FF 09, 09, 09, 06, terus 0, terus FF. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya dikasih tambahin perintah lagi, misalnya R27 LDI R27,3. Nah, terus di debug, terus kita lihat file LSS-nya. Ini 32. Berarti register Z nanti nilainya 32 kali 2 yaitu 64. Nah, ya 64. Oke, itu untuk nilai dari register Z-nya. Kita lanjutin lagi. Nah, lalu di sini sama LDIR 19.0xFF, OutDDR-A, OutDDR-B, berarti port A sama port B ini untuk output. Terus ada push. Ini LDR 22 berarti low 5 berarti nilainya 22 register 22 nilainya 5. Lalu ada push. Push ini kalau kita lihat di tabel ya. Push. Nah, di sini push itu push register on stack. Nah, jadi push register pada stack. Jadi kita numpuk di stack pointer. Jadi kita numpuk itu kayak kita ibaratnya kita numpuk baju di laci ya, bukan lemari yang dibuka kayak pintu laci misalnya ya. Biar atau lemari ya pokoknya kita numpuk. Nah, itu nanti kita ngambil tumpukannya itu kan pasti biar lebih mudah itu kita ngambilnya yang paling atas dulu kan. Nah, itu nanti ngambilnya dengan pop. Jadi ini ada push pop. Push itu numpuk, pop itu ngambil seperti itu. Terus balik lagi. Itu ya push popnya itu. Nah, push itu numpuk R30 kan R30-nya nilainya 62 ya. Jadi itu ditumpuk di stack pointer. Lalu SBI port B1 berarti pin 1 port B itu di set. Nah, ini B1 dia nyambungnya ke DS ya, data. Jadi dia masukin data 081 seperti itu. Kan di set berarti 1. Lalu rcall clock. Jadi relative call clock. Manggil di sini relatif nih. Rcall berarti relatif subroutine call. Manggil call ya. Nah, lalu di sini ada LPMR 19 Z+, kemarin udah dibahas. Nah, jadi R19 ini bukan 0062 tapi nilai yang di
alamat 0062 seperti itu. Alamat 0062 itu yang ini. Oke. 00 kita continue. Ini manggil clock. Tadi kan manggil clock ya. Di subroutine clock itu ini dia men-set dan meng-clear set clear yang pin 2 sama pin 3. Pin 2 ini dia ke SH, keluarin terus diangkat lagi seperti itu. Jadi ini ya, SBI, CBI. Jadi tadi dikasih data, terus di set clear yang SH, terus yang ST di set clear gitu. Oke, lalu read kembali ya. Nah, terus di complement. Jadi R19 ini dia di complement. Tadi kan R19 nilainya 00. Nah, di complement nanti nilainya jadi FF. Nah, kenapa di complement? Jadi ini ya, ini kan port A ini dia ke kaki groundnya dot matrix. Nah, kalau ground itu dia kan diberikan datanya kan 0 kan. Nah, ground itu 0, PCC itu 1 gitu kan. Kalau kita mau menyalakan LED-nya. Nah, terus di sini misal kita mau kan yang nyala itu kalau di ground ini yang ini. Ini yang 1, 2, 3 gitu kan. Kalau VCC kan yang di sini 1, 2, 3 gitu. Ini ya, jadi kan port A itu kan dia nyambungnya ke kaki groundnya dot matrix. Nah, ground itu kan dikasihnya itu 0, ya kan, nerimanya kan 0. Nah, misal kita mau nampilin sebaris ini nyala, ya kan, sebaris ini nyala, berarti kan harusnya 00 kan. Nah, tapi di datanya kita settingnya itu FF. Nah, kalau FF dia ngeluarinnya itu kan satu semua kan. FF kan 11111111 gitu kan. F berarti dia nggak nyala kan. Makanya agar nyala dia dikasih komplement. Jadi komplement itu 1 jadi 0, 0 jadi 1. Nah, kalau misalnya kita setting atau kita ngasihnya FF tapi kita pengen ininya nyala, berarti kita butuh komplement biar nanti FF-nya di komplement jadi 00, ground dikasih 00 semua, maka ini menyala seperti itu. Lalu setelah itu ini LDI R18 selalu 24. Nah, ini kenapa 24? Karena dot matrixnya ada 3. Jadi dot matrixnya ada 3 kan, satu dot matrix 8 kali 8. Nah, di sini ada 24. 8 tambah 8 tambah 8, 24 ya. Kalau misalnya pakai 2 dot matrix berarti 16. Kalau 1 berarti cukup 8. Lalu ada air call delay. Udah tahu ini kemarin. Terus ini merubah nilai apa enggak, saya kurang tahu ya kalau misalnya ditarik ke sini. Nah, di sini ada LDI R19 0x00. Itu 0x00 lalu di komplement berarti kan
dia FF. Itu di output A. R19. Berarti nanti dia mati. Nah, udah nampilin yang tadi dia mati. Terus habis itu CBI port B1. Nah, port B1 ini ke DS data berarti di clear. Lalu setelah itu clock. Berarti tadi kan clocknya ini ya. Set CBI, SBI, CBI yang PB2 sama PB3. Nih. Lalu setelah itu LPM R19Z+. Nih, kita lihat nah, kita langsung ke POP. Nah, di POP ini nilainya kembali ke 62. Jadi kan tadi kita udah nambah kan ini terus kita kan ngambil ini, terus ngambil ini sampai 24. Hitung lagi kalau salah. Pokoknya 24 kan. 24 terus habis itu kita pop R30-nya. Nah, di pop itu dia kembali lagi register Z-nya jadi 0062. Jadi kan R30-nya kan udah diambil nih buat ngambil ini, buat ngambil ini. Jadi R30-nya kan 62, 63, 64 gitu kan. Nah, pas di pop dia ngambil yang di stack pointer. Tadi kan di stack pointer awal kan itu R30-nya itu kan 62 kan. Nah, jadi dia pas pop ini 62. Kayak gitu di decrement R22-nya. 22 R22. Ini decrement R22 5. Jadi dia udah kan nampilin 24 plus 5. Oke. Nampilin 24 kan. Nampilin 24 ini 20, 23, 21, 22, 23, 24 ya, pokoknya 24. Lalu dia yang R22-nya itu di decrement kalau misalnya belum 0 dia ke putar 1. Nah, dia ngambil lagi nih. Lagi terus dikurangi lagi, ngambil ini lagi. Jadi ngambilnya yang dari 62. Jadi dia ngambil ini 24, terus muter lagi berarti ngambil dari sini 24 terus muter lagi ngambil dari sini 24 gitu ya sampai si R22-nya itu 0. Lalu LPM R23Z. Nah, tadi register Z-nya itu kan dia di pop. Register Z-nya kan 62 ya. Dibandingkan CPI R23 itu membandingkan nilai yang ada di register 23 sama 0x20. 0x20. Jadi kalau misalnya dia isinya R23 ini 0x20, dia akan ke awal. Tapi kalau tidak dia ke ADIW R31. Berarti register 30 itu ditambah 1. Nah, ini kan dia nilai R23-nya tadi ini kan. 23 ini kan. Nah, jadi dia tidak
ke awal. Tapi dia ke ADIW R31, berarti 30 register 30 ini dia ditambah 1 jadinya 63. Terus ke RJMP puter. Nah, dia di push R30 tadi. Nah, jadi kan tadi yang awal pas pertama itu 62 di push di stack itu terus di pop. Nah, terus karena dia belum ketemu sama 0x20, akhirnya dia ke tambah 63 kan si R30-nya ini. Terus 63 itu di push. Nah, di push. Nah, terus dia menjalankan ini. Menjalankan ini kan Z-nya sekarang 63, berarti ngambilnya dari sini. Sini 24 gitu. Terus habis itu kalau misalnya belum ketemu sama 0x20, dia bakalan terus-terusan ke puter. Mana tadi? Nih, bakalan terus-terusan ke puter. Sini ya. Puter. Sampai dia nemuin 0x20. Nih, 0x20. 20 nih. Kalau dia udah dari nyampe sini, itu dia ke awal. Nah, mana ke awal? Ke awal. Di awal, dia kembali lagi. Seperti yang tadi. Jadi, dia udah nemuin titik. Nah, baru dia kembali lagi. Hardware-nya seperti ini. Jadi, di sini percobaan 1. Nah, kita scriptnya agak diubah ya. Yang R22 sama R berapa? R22-nya itu dikasih 30 karena biar kalau di hardware emang biar kelihatan bagus atau biar kelihatan mulus jalannya itu emang harus di setting. Nah, lalu karena pakainya 1 dot matrix jadi kita pakai R18-nya itu sama dengan 8 seperti itu. Nah, tapi itu enggak semuanya 30 ya, tergantung kalian enaknya seperti apa. Nah, jadi untuk hardware seperti ini cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di kelas diskusi. Untuk kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih.